Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal dengan nomor WP 18101154330129. Saya dari Teknik Simpil 4. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya tentang desain dan analis. Dalam judul ini terdapat pokok pembahasan yang paling penting, yaitu tentang pondasi dangkal dan pondasi dalam. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, pondasi dangkal. Di dalam pembahasan saya, pondasi dangkal terdapat berbagai bagian. Yang pertama 3.1.1 analisis dinamis pondasi dangkal. Untuk mencari analisis dan dinamis pondasi dangkal, diketahui Q1 sama dengan 1/250 cm sama dengan 25 cm sama dengan 0,25 cm. R sama dengan 7 meter. Izin 200 kN per meter persegi. Row tanah 17 kN per meter persegi. Row beton 24 kN meter persegi. PS nya sama dengan 3. A. Dimensi pondasi statis dengan rumus R sama dengan P1 tambah P2 dan didapatkan hasilnya 2558 kN. 1. Mencari letak garis R terhadap P1, maka statis momen terhadap P1 dengan rumus R kali R1 sama dengan P2 kali R, dan didapatkan hasilnya R1 nya sama dengan 4,18 meter. Untuk mencari R2 sama dengan R dikurang R1 dan hasilnya 2,82 meter. 2. Panjang pondasi 1/2 L sama dengan Q1 tambah R1 dan didapatkan hasilnya 8,86 meter. 3. Mencari luas alas yang diperlukan. Di sini Q pondasi sama dengan 17 kali 3 tambah 24 kali 2 dan didapatkan hasilnya Q pondasi sama dengan 99 meter. Selanjutnya, dengan rumus R bagi A tambah Q sama dengan kecil izin, dan didapatkan hasilnya 5,32 kecil dari 200. Oke. 4. Bentuk pondasi segi 4 dengan rumus B sama dengan A dibagi L dan didapatkan hasilnya 2,85 meter. Baiklah, sebelum saya melanjutkannya, di sini saya mohon maaf, saya tidak bisa merincikan satu persatu, soalnya saya akan mempersingkat waktu saya. Selanjutnya, nomor 5. Kontrol terhadap ukuran yang digunakan dengan rumus Q2 sama dengan L dikurang Q1 tambah R1 tambah R2 dan dapatkan hasilnya Q2 sama dengan 1,61 meter. Untuk mengecek syarat, bisa kita lihat sama-sama sini dengan rumus Q2 kecil sama B sama dengan 1,61 kecil sama 2,85 meter. Dapat hasilnya oke. Dan kita dapatkan di sini juga Q2 kecil dari 3,5 sama dengan 1,1 dan kecil dari 3,5 dan oke. 7. Dena pondasi statis dapat kita lihat dari gambar sini, dan bisa kita rincikan hasilnya di sini. B sama dengan 2,85 cm dan seterusnya bisa kita lihat. Selanjutnya, dimensi pondasi dinamis dengan rumus R sama dengan P1 tambah P2 dan dapatkan hasilnya 3658 kN. Selanjutnya, R dibagi A tambah Q kecil izin dan didapatkan hasilnya 36,08
0,21 kecil dari 200 berarti oke. 4. Bentuk pondasi segi 4 dengan rumus B sama dengan A bagi L, dan didapatkan hasilnya B sama dengan 3,93 meter. 5. Kontrol terhadap ukur yang digunakan. Q2 sama dengan L1 A1 tambah R1 tambah R2, dan dapatkan rumusnya dan didapatkan hasilnya 1,95. Untuk cek syarat lagi, Q2 sama dengan kecil sama B 1,95 kecil dari 3,93 meter. Oke. Dilanjutkan dengan denah pondasi dinamis. Di sini seperti gambar yang di atas tadi, kita tidak dapat menjelaskannya satu persatu. Saya mempersingkat waktu saya, dan saya akan melanjutkannya untuk mencari letak garis R terhadap P1. Maka dinamis momen terhadap P1 dengan rumus R dikali R1 sama dengan P kali R tambah M1 tambah M2, dan didapatkan hasilnya 4,35. Selanjutnya R2 sama dengan R kurang R1, dan dapat dihasilkan dan dapat terlihat dengan hasilnya 2,65. Di sini ada gambar lagi, bisa kita lihat sama-sama. Selanjutnya panjang pondasi 1/2 L sama dengan A1 tambah R1, dan dapat dihasilkannya dan dapat hasilnya 9,2 meter. Selanjutnya mencari luas pondasi yang diperlukan. Q pondasi sama dengan rho tanah dikali L tanah tambah rho beton kali L beton. Q pondasi sama dengan 99,9 meter. 3.12 Perhitungan daya dukung pondasi. A. Daya dukung pondasi statis. 1. Muka air tanah terletak pada dasar pondasi dengan rumus Q sama dengan dF dikali rho tanah, dan dapatkan hasilnya 85 kN per meter persegi. B. Q sama dengan 0, NC sama dengan 5/14, NG 1,00, Nrho 0,0, dan didapatkan hasilnya seperti yang kita lihat sama-sama di sini. Selanjutnya B. Daya dukung pondasi. PCS sama dengan 1 tambah B per L NQ per NC, dan didapatkan hasilnya seperti yang tertera di sini. Selanjutnya mencari analisis penurunan. Penurunan konsolidasi diketahui sama dengan delta rho sama dengan 100 kN per meter kuadrat. LL sama dengan 40. ES sama dengan 7500, DF sama dengan 5, H sama dengan 12,4, dan dimasukkan angka-angka yang kita bilang tadi ke rumus seperti yang di bawah ini. Selanjutnya kita mencari tentang pondasi dalam. Di pondasi dalam ini terdapat berbagai macam teori-teori. Pertama, desain tiang seperti yang di bawah ini. Yang kedua, A, lebar penampang dan letak pilar. B nya didapat dari desain. C, menghitung beban tambahan berat power. D, beban terbagi rata-rata dapat dijadikan beban stres dan beban pusat luas power. E, beban stres total dengan rumus seperti ini. F, akibat beban H dengan rumus seperti ini juga. G, menghitung tekanan yang, yang terjadi di masing-masing tiang.
Dan seperti rumus yang tertera di sini dapat kita lihat sama-sama. Yang terakhir 3.2.2 perhitungan daya dukung pondasi. Terdapat berbagai macam juga. Yang pertama berdasarkan tiang tunggal. Selanjutnya berdasarkan grup tiang. Selanjutnya juga 3.2.3. Yang terakhir analisis penurunan. Terdapat berbagai macam juga. Yang pertama panjang tiang efektif. Yang kedua tekanan tambahan. Yang C-nya tekanan terhadap lapis 1. D-nya penurunan bersolidasi lapis 1. Yang E tekanan tambahan lapis 2. Tekanan tambahan lapis 2. Penurunan konsolidasi tipe 1 yang terakhir. Sekian presentasi saya. Kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.